Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 2103030023 dari kelas 21B Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Gurindam 12, pasal yang ke-12 beserta maknanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Tamadun dan Tujuk Ajar Melayu yang diampu oleh Ibu Teti Kurmalasari. Pengertian Gurindam 12. Gurindam merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan suatu puisi Melayu tradisional dan berasal dari Tamil yakni negara India. Gurindam dapat dianggap sebagai puisi terikat, rima yang berujung sama yakni AA. Gurindam merupakan jenis puisi lama yang hanya terdiri dari dua baris di dalam satu baitnya. Pada baris pertama akan menyertakan tentang perbuatan dan yang ada di baris kedua merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka baris yang ada di dalam gurindam memiliki hubungan sebab dan juga akibat. Pada umumnya, gurindam dapat dipakai untuk dapat mengungkapkan suatu kebenaran atau dapat menyampaikan suatu nasihat. Karena adanya suatu pesan yang terkandung di dalamnya, maka di dalam masyarakat Melayu, gurindam dapat dianggap menjadi sejenis kata mutiara. Pengertian Gurindam 12 menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Raja Ali Haji pada tahun 1847. Adapun gurindam itu ialah perkataan bersajak akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti saja yang pertama itu syarat dan saja yang kedua itu jadi seperti jawab. Kemudian yang kedua menurut Sultan Takdir Alis Jahbana pada tahun 1954 menjelaskan bahwa pembentukan gurindam yang biasanya terjadi daripada sebuah kalimat majemuk yang dibagikan menjadi dua baris yang bersahajak. Tiap-tiap baris itu ialah sebuah kalimat dan perhubungan antara dua buah kalimat itu biasanya ialah perhubungan antara kalimat dengan induk kalimat. Jumlah suku kata tiap-tiap baris itu tidak ditentukan. Demikian juga rimanya tiada tetap. Kemudian yang ketiga menurut Zakba, gurindam merupakan puisi yang terikat mengandung sukata yang tetap. Puisi ini mengandung pikiran yang benar dan diubah dalam bahasa yang begitu indah untuk dinyanyikan bagi tujuan hiburan. Ciri-ciri Gurindam 12. Gurindam memiliki dua buah baris pada setiap baitnya. Kemudian, setiap baris terdapat 10-14 kata. Yang ketiga, terdapat hubungan sebab akibat pada tiap barisnya. Yang keempat, pada setiap baris memiliki rima maupun sajak AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Yang kelima, isi kesimpulan atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Yang keenam, isi kesimpulan atau maksud berbentuk nasihat, filosofi, atau sebagainya. Nilai yang terkandung dalam gurindam. Berikut ini terdapat beberapa nilai terkandung dalam gurindam, antara lain: yang pertama, nilai moral kehidupan manusia dengan diri sendiri, yang meliputi kearifan, kesederhanaan, kejujuran, keberanian hidup, dan kewaspadaan hidup. Yang kedua, nilai moral kehidupan manusia dengan orang lain yang meliputi kesetiaan pada sesama manusia, kebersamaan hidup, dan penghormatan kepada orang lain. Yang ketiga, nilai moral kehidupan manusia dengan Tuhan yang meliputi kepercayaan kepada Tuhan dan istiqomah. Jenis-jenis gurindam. Adapun jenis-jenis gurindam yang diantaranya yaitu: yang pertama, gurindam berkait. Gurindam berkait merupakan gurindam yang pada bait pertamanya memiliki hubungan dengan bait selanjutnya dan juga pada bait-bait seterusnya. Contoh gurindam berkait yaitu: hidup itu saling menghargai, bukan mengharap puji-puji. Jika ingin punya teman banyak di kemudian hari, haruslah kita selalu menepati janji. Yang kedua, gurindam berangkai. Gurindam berangkai adalah gurindam yang memiliki kata yang sama pada setiap baris pertama baitnya. Contohnya, berburuk hati kepada teman, berburuk hati kepada lawan. Jika kamu ingin hidup tenang, maka harus menghargai orang. R.A.H. merupakan singkatan nama dari Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan ulama besar dari Melayu. Dia lahir pada tahun 1808 di Lingga, Pulau Penyengat, Riau. Raja Ali Haji adalah putra Raja Ahmad yang setelah berhaji ke Mekah bergelar Empu Haji Tua, cucu Raja Haji Fisabilillah. Ibunya bernama Enki Hamidah binti Panglima Malik Selangor atau putri Raja Selangor yang meninggal pada tanggal 5 Agustus 1844.
Karyanya yang paling dikenal adalah Gurindam 12 pada tahun 1847. Karya ini menjadi karya tak ternilai bahkan paling menonjol di antara karya yang lain. Raja Ali Haji meninggal pada tahun 1873 di Pulau Penyengat, Riau. Makam Raja Ali Haji berada di Komplek Pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Sang pencipta Gurindam 12, Raja Ali Haji adalah pujangga tersohor Melayu yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia ahli di bidang sastra. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji kini tak bisa dipisahkan dari kebudayaan orang Melayu. Ia menulis karya ini di Pulau Penyengat pada 1847. Karya ini terdiri dari 12 pasal yang berisikan nasihat dan petunjuk hidup dalam jalan agama Islam khususnya. Walaupun karyanya yang paling populer adalah Gurindam 12, Raja Ali Haji juga dianggap sebagai orang yang berjasa besar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dua karya Raja Ali Haji adalah buku berjudul Bustan Al-Katibin yang mendeskripsikan tata cara penulisan bahasa Melayu sesuai dengan ejaan Arab Melayu, dan Kitab Pengetahuan Bahasa atau sejenis Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Makna yang terkandung dalam pasal 12 Gurindam 12 pada bait pertama yaitu Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Artinya hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama lain dan harus bekerja sama. Pada bait kedua, betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Artinya raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya. Kemudian pada bait ketiga, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Artinya hukum harus didasari oleh hak asasi manusia. Yang keempat, kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Artinya orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati orang lain. Pada bait kelima, hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasih dan cindai. Artinya hormatilah setiap manusia. Pada bait keenam, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Artinya, apabila manusia mengingatkan kematiannya nanti, ia akan lebih berbakti pada Allah. Dan yang ketujuh, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Artinya, orang yang tidak buta hatinya tahu kalau akhirat itu benar-benar ada. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.